Saat ini kami akan melakukan simulasi penginputan data pada aplikasi ASIC. Yang pertama-tama kita masuk pada aplikasi ASIC yang sudah di-download terlebih dahulu di handphone Android. Jika aplikasi sudah terbuka, kita masuk pada item screening PTM. Nah, kemudian kita menentukan tanggal pemeriksaan. Karena kami pernah melakukan pemeriksaan, kami undur tanggal pada bulan Agustus. Kalau kita melakukan pada bulan Agustus, tanggal 26 Agustus, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik mulai aktivitas. Setelah itu, kita akan menginput. Untuk kita cari peserta, kita input nick dari peserta. Kemudian kita klik search nick. Nah, secara otomatis datanya akan keluar nama dari pasien, tanggal lahirnya, jenis kelamin. Nah, kalau nomor telepon ini kita bisa input sendiri untuk nomor telepon. Kalau dia memang belum terinput, kita bisa isi sendiri. Kemudian status menikah, jadi kita lengkapi data yang kalau belum lengkap, kita lengkapi data yang ada. Kalau datanya sudah lengkap, kita klik simpan. Kemudian kita masuk untuk prototype screening PTM. Yang pertama yaitu riwayat penyakit. Ini pertama riwayat penyakit keluarga. Kita tanyakan ke pasien apakah pasien ada riwayat penyakit diabetes. Kalau ada, kita klik ya. Kemudian penyakit hipertensi, kalau tidak kita klik tidak. Kemudian penyakit jantung, klik tidak. Penyakit stroke, jadi kalau ya kita klik dia, kalau tidak kita klik di tidak. Kalau pasien tidak tahu, kita klik tidak tahu. Kemudian riwayat penyakit pribadi, tanyakan penyakit diabetes, lah ya, kita klik ya. Kebetulan pasien yang nama data dari pasien ini adalah pasien yang sudah kami lakukan pemeriksaan, sehingga datanya memang sudah ada. Kemudian hipertensinya tidak ada, penyakit jantung tidak ada, penyakit stroke juga tidak ada, penyakit asma, penyakit kanker tidak ada, penyakit kolesterol juga tidak, PPOK tidak. Kalau thalassemia tidak tahu, lupus juga, thalassemia tidak, lupus juga tidak. Kemudian gangguan penglihatan, iya ada gangguan penglihatan. Gangguan pendengaran tidak ada, gangguan mentalnya tidak. Jadi kita tanyakan ke pasien, kalau memang ada kita klik dia, kalau tidak ya tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita harus scroll ke atas untuk melihat pertanyaan-pertanyaan di item sebelumnya. Kemudian faktor resiko, intensitas merokoknya. Kalau dia tidak merokok, kita klik di tidak. Kemudian apakah peserta terpapar asap rokok? Orang ya, setiap hari. Peserta menambahkan gula pada makanan atau minuman yang dikonsumsi melebihi 4 sendok makan dalam sehari. Ya. Apakah peserta menggunakan garam lebih dari 1 sendok teh dalam sehari? Iya dan setiap hari. Apakah peserta konsumsi makanan yang diolah dengan minyak, lemak, margarin lebih dari 5 sendok? Iya. Apakah peserta makan sayur dan buah kurang dari 5 porsi? Ya, setiap hari. Apakah peserta melakukan aktivitas fisik? Dan iya, kurang dari 30 menit per hari. Apakah peserta konsumsi alkohol dalam waktu 1 bulan terakhir? Tidak. Jadi kita mengisi ini sesuai dengan jawaban dari pasien. Nah, kemudian untuk pengukuran antropometri, berat badan dari pasien yaitu 58,7. Kita mengisi sesuai dengan hasil pengukuran yang kita lakukan ke pasien. Perutnya 86. Satu 9.
Kemudian kita klik lagi selanjutnya. Kemudian untuk pemeriksaan mata, kalau kita memang melakukan pemeriksaan mata, kita bisa memilih dari item-item yang ada. Glaukoma tidak diperiksa. Pemeriksaan telinga juga demikian. Kalau kita lakukan pemeriksaan, kita isi. Kalau tidak diperiksa, ya kita klik item tidak diperiksa. Jadi pemeriksaan telinga kanan dan kiri. Kemudian kita klik selanjutnya. Jangan lupa tetap kita akan scroll ke atas untuk melihat pemeriksaan sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah, kita lihat kalau kita tanyakan ke pasien kalau dia sudah sarapan atau belum. Kalau belum berarti kita isi di gula darah puasa. Kalau sudah makan, kita akan isi di gula darah sewaktu. Kemudian pemeriksaan kolesterol, kalau di Puskesmas kita melakukan hanya pemeriksaan kolesterol total. Kita cantumkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah kita periksa ke pasien. Untuk pemeriksaan IVA, kalau diperiksa kita bisa cantumkan, tapi kalau tidak diperiksa kita klik tidak diperiksa. Kemudian kita kirim. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Jadi ada terpapar asap rokok. Kemudian untuk makan tinggi gula, di sini hasilnya kemudian kita centang untuk pemberian konseling atau diet, edukasi diet. Kemudian makanan tinggi garam juga. Hasilnya kita centang juga untuk peserta diberi konseling edukasi atau diet. Karena pasti kita memberikan konseling atau edukasi diet kepada pasien di saat kita menunjukkan hasil pemeriksaan. Jadi untuk hasilnya, untuk antropometri normal tapi ada obesitas sentral, tekanan darah masuk pada prehipertensi, dengan indera penglihatan normal, kemudian indera pendengar, gula darahnya hiperglikemik. Kemudian di sini ada diagnosa dan rujukan, karena memang pasiennya sudah menderita DM, dia adalah DM tipe 2. Kemudian ada diberikan pengobatan. Nanti kita lihat apakah memang perlu rujukan atau tidak. Kalau perlu rujukan berarti kita klik untuk rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau tidak perlu, berarti kita tidak perlu mengklik rujukan ke rumah sakit, kemudian kita klik simpan. Setelah itu akan muncul kuesioner telah tersimpan, aktivitas screening selesai. Kemudian kita bisa buat screening yang baru. Demikianlah hasil simulasi penginputan data pada aplikasi ASIK. Terima kasih.